Indonesia dan Malaysia, dua negara yang terletak di kawasan Asia Tenggara, telah lama terlibat dalam sengketa maritim yang sangat sensitif, perbatasan wilayah Ambalat, sebuah kawasan yang terletak di Laut Sulawesi, memisahkan Kalimantan Timur dari Sabah Tenggara. Pada tahun 1979, Malaysia memasukkan Ambalat ke dalam peta nasionalnya sebagai bagian dari batas maritim negara mereka. Namun Indonesia dengan tegas menolak klaim tersebut. Keputusan ini mengarah pada perdebatan panjang mengenai kedaulatan wilayah yang hingga kini belum menemui titik terang. Namun meskipun status kedaulatan Ambalat masih diperdebatkan, pada 29 Juli 2025 situasi itu berubah. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, mengumumkan peluang kerjasama baru, pengelolaan bersama sumber daya alam, khususnya minyak dan gas, di wilayah yang diperebutkan ini. Kabar ini disampaikan langsung oleh Anwar Ibrahim setelah pertemuan bilateral dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan yang merupakan bagian dari konsultasi tahunan ke-13 antara Indonesia dan Malaysia. Sebelumnya, pada Juni 2025, kedua pemimpin juga telah membahas kemungkinan kerjasama ekonomi di Blok Ambalat. Blok Ambalat yang diyakini menyimpan cadangan minyak sekitar 1 miliar barel dan gas sebanyak 40 triliun kaki kubik, menawarkan potensi besar. Jika dikelola secara maksimal, diperkirakan produksi bisa mencapai 40.000 barel per hari selama 3 dekade ke depan. Namun meskipun potensi besar ini, jalan menuju kesepakatan bukanlah hal yang mudah. Rencana pengelolaan bersama ini melibatkan dua perusahaan raksasa energi, Pertamina dari Indonesia dan Petronas dari Malaysia, yang akan melakukan studi bersama untuk mengevaluasi data geologi sebagai alternatif survei seismik yang berisiko meningkatkan ketegangan. Sengketa Ambalat tidak pernah bebas dari ketegangan. Pada 2005, kedua negara sempat terlibat insiden serius, termasuk pertemuan kapal perang yang hampir memicu konfrontasi. Beberapa tahun kemudian, pada 2009, Indonesia melaporkan pelanggaran perbatasan oleh kapal-kapal Malaysia sebanyak 19 kali, memicu protes diplomatik yang cukup tajam. Namun dalam pertemuannya dengan media di Jakarta, Anwar Ibrahim kembali menegaskan bahwa Malaysia berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa ini melalui jalur hukum dan diplomasi, bukan konfrontasi. Bersama dengan Perdana Menteri Sarawak, Tan Sri Abang Johari, dan Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Haji Jinor, Anwar juga membahas isu perbatasan darat di Kalimantan Utara Sabah, serta perlindungan pekerja migran Indonesia. Isu-isu ini tentu saja menunjukkan bahwa hubungan kedua negara semakin kompleks dan penuh dinamika. Tentu saja, kesepakatan ini tidak lepas dari kritik. Beberapa pihak di Indonesia, termasuk partai oposisi, mempertanyakan perlunya pembahasan sengketa Ambalat di Parlemen Malaysia. Mereka menekankan pentingnya menjaga kedaulatan maritim negara. Lalu, bagaimana kelanjutan dari sengketa ini? Akankah kerjasama ini membawa solusi atau justru membuka peluang baru bagi ketegangan lebih lanjut? Tulis pendapatmu di kolom komentar.